Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pedas. Hai, ketemu lagi ya dengan Bu Ratu. Welcome back to my YouTube channel Seblak Barbie Official. Nah Sobat Pedas, di video kali ini Bu Ratu akan bahas soal cabe Tanjung. Karena kan di video-video sebelumnya Bu Ratu itu bahas soal cabe japlak. Nah sekarang Bu Ratu akan bahas soal cabe Tanjung. Karena di seblak tulang Barbie atau seblaknya Bu Ratu pakai dua jenis cabai Sobat Pedas ya. Satu cabai japlak dan dua cabai Tanjung. Nah, apakah cabai Tanjung itu sama kayak cabai japlak teja? Apakah cabai Tanjung itu buat sambal? Apakah cabai Tanjung itu rasanya pedas? Oke, di video kali ini Bu Ratu akan bahas secara tuntas masalah cabai Tanjung, biar Sobat Pedas jelas dan tidak salah paham soal cabai Tanjungnya. Baiklah, makanya buat Sobat Pedas semua saksikan videonya sampai akhir, jangan ada yang di skip, dan jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, share, dan komen. Aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video Bu Ratu yang terbaru. Oke? Nah Sobat Pedas, Bu Ratu juga ini akan ambil dulu ya contoh cabai Tanjungnya. Ini adalah cabai Tanjung yang Bu Ratu sudah kemas ya, kemasan setengah kilo atau kemasan 500 gram. Karena ini Bu Ratu kemas ini khusus untuk para Sobat Pedas yang beli cabai Tanjung kepada Bu Ratu. Jadi Bu Ratu sudah siapkan. Ini kemasannya 500 gram ya, karena Sobat Pedas minimal pembelian ke Bu Ratu itu minimalnya setengah kilo atau 1 kilo gitu ya Sobat Pedas. Nah baiklah Sobat Pedas, kita akan bahas. Nah Sobat Pedas, cabai Tanjung ini adalah cabai merah besar ya. Tuh ini kan bentuknya besar-besar. Dan cabenya hampir sama dengan cabai japlak, warnanya merah pekat. Cuman ini lebih ke hitam-hitaman untuk cabai Tanjung ya. Ini kalau Sobat Pedas yang belum tahu, saya Bu Ratu jelaskan dulu. Jadi ini tuh cabai Tanjung ini adalah cabai merah besar ya. Cabai merah besar yang buat bumbu di pasaran, yang ada juga yang basahnya ya. Nah kalau cabai yang Bu Ratu pegang ini yang sudah dikeringkan. Yang sudah dikeringkan dalam keadaan kering. Sama kayak japlak teja ya, sama-sama keadaan kering. Nah ini Sobat Pedas, Bu Ratu juga sebenarnya pembahasan soal cabai Tanjung itu sudah Bu Ratu jelaskan di video sebelumnya ya. Perbedaan antara cabai Tanjung dan cabai japlak, biar Sobat Pedas itu nggak ketukar antara cabai Tanjung dan cabai japlak. Cuman di sini Bu Ratu akan jelaskan kembali soal fokus ke cabai Tanjung. Nah di sini fungsinya cabai Tanjung itu buat apa sih, kok diperlukan nggak sih di seblak itu, kok penting nggak sih buat seblaknya itu gitu. Pembahasannya kan kita pakai pembahasan seblak yang Bu Ratu, resep yang Bu Ratu pakai ya, resep yang Bu Ratu pakai. Dan kalau Sobat Pedas mengikuti resep Bu Ratu ya berarti harus mengikuti urutan apa saja yang Bu Ratu pakai, begitu kan. Nah nih seblak tulang Barbie itu penting nggak sih pakai cabai Tanjung. Dan yang buat yang mengikuti resepnya Bu Ratu wajib banget menonton video ini sampai beres, wajib memahami ya. Nah ini cabai Tanjung ini untuk warna, ini warnanya merah, sama dengan hampir kayak japlak teja, warna merah. Justru ini lebih pekat malahan ya. Dan ya untuk masalah penting nggak penting, buat resepnya seblak tulang Barbie sangatlah penting. Karena buat apa? Ini fungsinya untuk bumbu membuat kaldu ya, untuk membuat kuah kaldu dan merebus tulang. Sobat Pedas, ini fungsinya apa sih Sobat Pedas? Ini fungsi cabai Tanjung yang digunakan Bu Ratu untuk bahan baku seblak ini tuh adalah untuk pewarna merah pada kuah seblak. Kunci untuk memerahkan warna kuah untuk seblak itu terdapat di cabai Tanjung ini Sobat Pedas ya. Jadi ini tuh fungsinya adalah kunci pertama, fungsinya itu Sobat Pedas, untuk memerahkan kuah seblaknya dari yang dihasilkan dari kuah kaldu. Kan kuah kaldu sudah ada kunyit.
Ya, videonya juga udah dibahas dari sebelumnya. Nah, kenapa Bu Ratu pakai tambahan lagi? Biar tidak pucat ya. Biar tidak pucat, jadi Bu Ratu tambahkanlah pakai tambahan cabai tanjung. Jadi kita tambahkan ini jadi biar merona. Beda ya, kalau misalkan kuning kan pucat. Jadi kalau misalkan tambah merah itu jadi merona, jadi menggoda, lebih menggoda gitu sih ke kuah seblaknya. Pertanyaannya dari sobat pedas banyak banget, Bu Ratu, apakah pedas nanti seblaknya? Kan seblak itu ada juga orang yang nggak pedas, yang nggak mau pedas. Ya, ini tuh sekali lagi Bu Ratu jelaskan, ini tidak menghasilkan rasa pedas. Ini tidak menghasilkan rasa pedas. Ini membuat pemerah saja. Jadi ini untuk pemerah kuah saja sobat pedas. Jadi ini sangat penting ya. Jadi ini untuk membantu mempermerah kuah seblaknya. Untuk takaran nih Bu Ratu kasih tahu, untuk takarannya apakah harus sesuai? Ya, kalau untuk takaran ya harus disesuaikan saja. Bu Ratu juga udah kasih resepnya di video sebelumnya untuk 3 bumbu untuk merebus tulang ya. Bu Ratu sudah jelaskan. Cuman kalau misalkan untuk ini, untuk cabai merah ini ada spesial ya. Karena apa? Karena walaupun ini kebanyakan itu tidak jadi masalah, tidak mempengaruhi rasa ya. Tidak mempengaruhi rasa atau jadi pahang atau jadi apa, enggak ya. Cuman ini justru lebih bagus. Kalau lebih banyak sebenarnya lebih bagus, lebih merah ke kuahnya tuh, lebih kental, lebih bagus, lebih merah. Cuman kan kita harus juga atur takaran porsinya. Namanya kita jualan, masa kita harus kita juga harus tetap perhitungkan modal yang kita gunakan untuk bumbu seblaknya. Jadi kita harus gunakanlah secukupnya. Itu sobat pedas. Itu sih sebenarnya fungsi dari cabai tanjung yang Bu Ratu pakai ini. Warnanya merah, sumbu pekat ya. Jadi ini cabai tanjung sebenarnya tidak aja grade A, grade B sih ya, cabai tanjung. Tapi yang bagus itu ya memang yang bukan keriting-keriting ya, yang lurus-lurus seperti ini nih. Yang teksturnya lebih besar-besar aja, itu kualitasnya bagus ya. Kalau misalkan sobat pedas ingin membeli yang yang kualitas bagus, boleh dicek di deskripsi. Langsung beli ke Bu Ratu. Boleh ya, bahan bakunya lengkap di Bu Ratu. Mau bahan baku lainnya ada. Bu Ratu sudah sediakan yang kemasan 0,5 kilogram gitu sobat pedas ya. Bu Ratu juga sama pakai ini. Jadi apa yang Bu Ratu jual itulah yang Bu Ratu pakai gitu sobat. Nah, jadi gitu ya sobat pedas. Jadi pada intinya cabai tanjung itu fungsinya untuk memerahkan kaldu dan juga tidak ada rasa pedas gitu ya. Satu lagi nih, ada yang tanya ke Bu Ratu, apakah kalau misalkan Bu Ratu wajib nih diwajibkan pakai yang kering? Kan ada tuh yang basah yang di pasaran. Nah, iya, kalau dibilang wajib pakai yang kering. Kenapa? Karena yang masih basah itu warnanya kurang merah. Warnanya kurang merah, jadi harus memerlukan lebih banyak lagi cabai tanjung kalau misalkan kalian pakainya yang masih basah gitu. Bu Ratu sarankan dan wajibkan pakai yang sudah kering. Selain awet penyimpanannya dan juga warnanya lebih merah, lebih bagus gitu ya sobat pedas. Nah, paling segitu dulu dari Bu Ratu. Mudah-mudahan sobat pedas paham dan tidak ada salah-salah lagi untuk menggunakan cabai tanjungnya ya sobat pedas. Nah, baiklah, kalau begitu Bu Ratu pamit dulu. Semoga video yang di-share dari Bu Ratu bermanfaat. Jangan lupa ya di-subscribe, di-like, dan di-share, dan juga diaktifkan tombol loncengnya biar setiap ilmu yang Bu Ratu share tidak ketinggalan ya. Baiklah, kalau begitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai ketemu di next video.